Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Saya Mega Fitriani dari SI 4306 akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Kepemimpinan dan Keterampilan Interpersonal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai manajemen konflik. Teman-teman sekalian, kehidupan manusia tentunya tidak luput dari berbagai permasalahan, baik itu permasalahan antar individu, individu dengan kelompok, atau bahkan kelompok dengan kelompok. Tentunya untuk mempertahankan hidup, kita harus bisa memanajemen konflik tersebut. Kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi suatu konflik. Indonesia sendiri sudah mencatat banyak kasus mengenai konflik. Di antaranya adalah ada konflik antar suku di Sampit pada tahun 2001, lalu ada konflik antara golongan agama, yaitu Ahmadiyah dan Syiah pada tahun 2000-an, lalu adanya konflik antar organisasi dan pemerintah seperti GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan konflik itu? Apa faktor penyebab konflik, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita? Mari kita bahas satu persatu. Robert M.Z. Lawang mendefinisikan bahwa konflik ialah perjuangan memperoleh status, nilai, kekuasaan, di mana mereka yang berkonflik tidak hanya ingin memperoleh keuntungan, tetapi juga ingin menundukkan saingannya. Sosiologi memandang konflik sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana adanya pihak yang ingin menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Kita tahu bahwasanya kepribadian manusia dibentuk pada saat kita ada dalam lingkungan primer, yaitu keluarga kita sendiri. Ketika kita terjun ke dunia masyarakat, tentunya nilai dan norma yang diterapkan oleh keluarga kita sendiri tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma yang diterapkan oleh masyarakat. Adapun faktor penyebab konflik antara lain, yang pertama adalah perbedaan individu. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan unik dan istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, yaitu perbedaan pendirian, pendapat, ataupun perasaan. Hal tersebut dapat memicu konflik karena manusia memiliki pendiriannya masing-masing. Yang kedua adalah karena perbedaan kebudayaan. Manusia dibesarkan dalam kelompok kebudayaan yang berbeda-beda. Hal yang biasanya diterapkan dari kecil tidak akan selalu sejalan dengan hal yang diterapkan dalam masyarakat. Lalu yang ketiga adalah adanya perbedaan kepentingan. Setiap individu dalam mencapai tujuannya dan dalam melakukan sesuatu tentunya didasari oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda. Kepentingan itu bisa didasari oleh adanya sosial, lalu ada ekonomi, bahkan politik. Lalu yang keempat adalah adanya perubahan sosial. Perubahan sosial yang begitu cepat dan mendadak akan menimbulkan konflik apabila manusianya sendiri tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 4 jenis konflik. Yang pertama adalah konflik intrapersonal, di mana konflik ini terjadi dalam diri individu itu sendiri. Contohnya adalah ketika si A dihadapkan kepada dua pilihan, di mana dua pilihan tersebut merupakan pilihan yang sama-sama menguntungkan untuk dirinya. Yang kedua adalah konflik interpersonal, di mana konflik ini terjadi antara dua orang atau lebih. Salah satu contohnya adalah ketika si A kesal kepada si B karena si B tidak mau menyetujui pendapatnya akan sesuatu. Lalu yang ketiga adalah konflik interkelompok. Konflik ini terjadi antara individu-individu di dalam kelompok. Contohnya ketika dalam dunia kerja ada teman kita yang menghambat pekerjaan karena tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan itu secara maksimal. Akhirnya menghambat kepada proses pekerjaan yang lain. Lalu yang keempat adalah konflik interkelompok, di mana konflik ini terjadi antara dua kelompok atau lebih. Contohnya adalah konflik antar golongan agama. Teman-teman sekalian, paradigma lama memandang bahwa konflik merupakan suatu hal negatif yang dapat menghambat suatu perkembangan organisasi. Namun paradigma baru memandang bahwa konflik merupakan alat pembantu untuk mengembangkan suatu organisasi. Banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari sebuah konflik. Yang pertama adalah sebagai alat kohesi, di mana adanya kekuatan individu di dalam kelompok untuk tetap berada dalam kelompoknya tersebut. Lalu yang kedua adalah sebagai alat yang menimbulkan kreativitas, di mana individu dalam kelompok tersebut akan
akan berkreasi atau berkreativitas dan mempunyai semangat baru untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Lalu yang ketiga adalah sebagai alat keseimbangan, di mana ketika adanya konflik terjadi pemerataan sumber tenaga yang efektif di dalam suatu kelompok. Ada banyak cara dalam rangka pengendalian konflik. Kita akan membahasnya 5 saja. Yang pertama adalah konsiliasi. Konsiliasi ini merupakan pengendalian konflik di mana pihak-pihak yang berselisih akan dipertemukan dalam suatu perundingan. Yang kedua adalah kompromi. Merupakan pengendalian konflik di mana masing-masing pihak yang saling berselisih akan mengurangi tuntutannya, dan di sini terjadinya negosiasi. Yang ketiga adalah arbitrasi. Arbitrasi ini pengendalian konflik di mana membutuhkan pihak ketiga, dan keputusan pihak ketiga ini bersifat mengikat. Berbeda dengan mediasi, mediasi juga sama-sama membutuhkan pihak ketiga. Namun dalam mediasi, pihak ketiga hanya sebagai penasehat. Dan yang kelima adalah adjudikasi. Adjudikasi ini merupakan pengendalian konflik di mana akan dilakukan di pengadilan. Teman-teman sekalian, saat nanti kita terjun ke dunia pekerjaan, tentunya kita akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan, mungkin bisa lebih berat dari permasalahan kita saat ini. Lalu saya akan membagikan beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan oleh kita ketika kita berhadapan dengan dunia pekerjaan agar terhindar dari suatu permasalahan dan bisa menciptakan suasana pekerjaan senyaman mungkin. Tips yang pertama adalah ciptakanlah suasana positif di lingkungan pekerjaan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara yang paling kecil, contohnya adalah selalu tersenyum kepada rekan kerja kita, kepada atasan kita, atau kepada siapapun yang ada dalam lingkungan kerja kita. Lalu yang kedua adalah tetaplah ceria ketika kita mendapatkan pekerjaan yang cukup berat. Lalu yang kedua adalah ketika kita dihadapkan kepada perbedaan antara rekan-rekan kerja kita, bagikanlah pendapat kita itu dengan tutur kata yang baik dan sopan. Lalu yang ketiga adalah pahami karakter orang-orang di sekitar lingkungan kerja kita. Karena kenapa? Ketika kita sudah memahami karakter orang-orang di lingkungan kerja kita, kita akan mampu menyesuaikan diri dengan sikap apa yang kita harus keluarkan saat kita berinteraksi dengan orang-orang dalam lingkungan kerja kita. Sehingga ketika kita sudah bisa menyesuaikan diri dengan mereka, akan timbul suatu sikap saling menghargai antara kita dengan teman-teman kita. Lalu yang keempat adalah tidak membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Kenapa? Karena kita harus bekerja secara profesional. Dengan bekerja secara profesional, kita akan merasakan kepuasan tersendiri dalam pekerjaan. Selain itu, organisasi juga dapat mencapai dengan mudah suatu tujuannya. Teman-teman sekalian, dari berbagai pembahasan panjang mengenai konflik, maka dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan situasi di mana adanya perbedaan cara pandang atau cara berpikir individu maupun kelompok. Faktornya pun bisa disebabkan oleh perbedaan individu, lalu ada perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, maupun perubahan sosial. Akhir kata dari saya adalah, sebesar apapun konflik yang kita hadapi, apabila kita mampu mengelola dan memanajemennya dengan baik, maka kita akan mendapatkan hal positif dari konflik tersebut. Bahkan hal positif itu bisa berdampak baik juga kepada lingkungan di sekitar kita. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga materi yang saya paparkan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.